Udah, mau cek dulu. Tahu mau cek lagi? Dah, ayo. Halo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Apa yang tidak ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Gimana kabar dia? Sakit apa dia? Mari kita doakan semoga Eropa agar lekas sembuh dan sehat kembali dan bisa masuk seperti sedia kala. Oke, baik, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa supaya apa? Belajarnya lebih rajin lagi, semangatnya lebih semangat lagi, dan ilmunya menjadi berkah sehingga menjadi bekal bagi kalian untuk kehidupan nanti. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan untuk memompa semangat lagi, tadi habis istirahat pasti ada yang baru makan kan? Sekarang kalau saya bilang semangat pagi, kalian harus ucapkan pagi, 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 Historia Vitae Magistra. Apa enggak? Oke. Ya, tidak. Ini ada kelas ini tidak ada yang punya spidol, Pak? Ada Pak. Mana? Oke. Terima kasih. Historia Vitae Magistra. Mau saya bilang semangat pagi, 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 Historia Vitae Magistra. Oke, satu, dua, tiga, semangat pagi, 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 Historia Vitae Magistra. Historia artinya apa? Dari bahasa Latin, historia apa? Sejarah. Vitae apa? Oh. Magistra? Guru. Vitae kehidupan. Historia Vitae Magistra sejarah adalah guru kehidupan. Itu moto dari pembelajaran sejarah ya. Oke, sebelumnya kita telah masuk materinya ya, mengenai tentang ilmu sejarah, arti sejarah menurut para profesor, dan juga kuis-kuis mengenai tentang sejarah. Dan sekarang kita memasuki mengenai tentang historiografi. Ya, mungkin kalian itu pernah nggak ke toko buku, terus kalian melihat buku berjejer
Dan di bawah lemari itu ada genre sejarah. Kira-kira kalau kalian ambil buku itu dan membacanya, kira-kira apa yang kalian pikirkan mengenai tentang buku sejarah? Apa kira-kira? Apa buku yang menceritakan kisah masa lampau? Terus kira-kira apa yang terlintas? Kalian kan pasti pernah dong ke toko buku Gramedia, atau enggak nanti kalian ke Kuitang, ke Kenari, ke Depok juga ada, Lenteng Agung juga ada toko bukunya. Itu bagus-bagus banget. Kira-kira kalau kalian lihat buku sejarah, apa yang terlintas? Apa? Biografi, oke. Apalagi kira-kira? Kalian kalau melihat buku sejarah itu, apa sih yang terlintas? Biografi, kisah masa lalu, apalagi kira-kira? Apa? Gak usah takut, santai, oke? Relax. Saya nggak gigit, apalagi kalian selalu saya marahin maki-maki, nggak mungkin digigit. Pak Taufik Alamsyah itu penuh cinta dan kasih sayang. Kira-kira apa nih kalau kalian ke toko buku itu melihat buku sejarah, apa kira-kira yang terlintas? Apa? Pahlawan, oke. Ada lagi? Bagus banget, ada pahlawan, ada kisah masa lalu, kira-kira peninggalan. Apalagi? Itu semua benar ya dari teman-teman. Kalian jawab itu benar semua. Tetapi kalau saya pribadi, kalau saya ke toko buku dan melihat di buku sejarah, itu saya selalu berpikir gitu, kok orang bisa ya tulis sejarah gitu. Satu, kenapa? Ya mana mungkin sejarawan menulis buku yang hidupnya medio tahun 60-70-an, tapi membahas mengenai tentang kerajaan Majapahit abad ke-12, abad ke-13. Dia masih hidup nggak? Loh, kok dia bisa nulis tentang ratusan tahun bahkan ribuan tahun? Yakin sama tulisan para sejarawan? Nah kalau nggak yakin, kenapa dia nulis buku? Ayo, kenapa? Dari mulut ke mulut emang menjadikan sebagai fakta sejarah. Dari apa? Dari penelitian. Yang saya bilang waktu pembelajaran dari awal, sejarah itu adalah disiplin ilmu. Nah, syarat dari disiplin ilmu adanya sebuah metode. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Nggak asal turun dari langit lewat wangsit, nggak mungkin. Apalagi kisah tanah Jawa lewat kuntilanak, nggak mungkin. Kalian pernah nonton kisah tanah Jawa di YouTube? Yang menceritakan tentang kehidupan warga Belanda dengan memanggil roh noni-noni? Itu banyak banget teman-teman. Dan sialnya orang Indonesia lebih suka itu. Jadi buat apa ada saya jadi guru sejarah coba? Ya kalian tinggal gitu lah, panggil kuntilanak datang ceritain sejarah. Orang kita memang nggak suka baca buku teman-teman. Kenapa ya? Suka. Iya, suka baca gosip kali ya. Baca Will Clip atau Clip di X mungkin. Suka ya. Tapi oke lah. Itu lebih laku. Contohnya waktu kemarin yang saya pernah ceritakan, ketika di TikTok itu banyak tayangan tentang Soekarno masih hidup, coba itu. Saya di DM, saya di WA. Pak, saya kira ada apaan ya penting? Kenapa? Kirimin linknya, saya tonton, terus dia bilang, ini bener Pak Soekarno masih hidup. Allah. Soekarno wafat tahun 70, fix, no debat. Tapi kenapa generasi Z itu pada percaya? Coba. Kenapa? Salah satunya adalah kurang komunikasi dengan guru sejarah mungkin, atau kurang literasi mengenai tentang pembelajaran sejarah, sehingga dapat informasi yang begitu banyak, tidak ada space untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu. Kira-kira begitu. Terus lagi ada Adolf Hitler mati di Sumbawa. Di Garut juga, di Sumbawa juga, kawin sama orang Bandung, coba itu.
Dan sialnya orang kita percaya, ada gitu yang percaya. Ada juga yang nulis tentang Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Nah, ini ada serius, cek di Google. Ayo yang punya handphone coba cek. Buka-buka nggak apa-apa, kalau saya suruh buka-buka, coba cek. Inilah kitab. Coba cek. Candi Borobudur Nabi Sulaiman, gitu aja. Coba cek. Siapa yang nulis itu? Coba cek. Ada Pak. Ada Pak. Kompas. Coba siapa yang nulis? Kompas. Bukan kompas.com. Ada lagi yang penulisnya. Baca dong, jangan lihat kompas ya. Coba. Coba lihat. Fahmi Basya. Fahmi Basya, gelarnya apa? Ahli matematika Islam. Itu ahli matematika Islam. Seorang terpelajar nulis buku sejarah Candi Borobudur peninggalan dari Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena berada di Sleman. Sleman itu berasal dari kata Sulaiman. Coba. Nah, pertanyaan inilah yang menjadi dasar-dasar kenapa kita bisa diskusi nanti mengenai tentang bagaimana sih Pak cara menulis sejarah yang benar, dan juga bagaimana cara membuktikan tulisan-tulisan ide, gagasan, pemikiran mana yang valid akan kebenarannya. Kira-kira begitu ya. Oke. Nah, setiap peneliti sejarah menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis sumber sejarah untuk menghasilkan gambaran yang benar tentang suatu peristiwa. Nah, dengan metode sejarah, Zio, nah, bangun dong, nah, gitu ya. Nah, kita bisa cek apakah tulisan Bapak Ali tersebut itu adalah tulisan yang benar dan valid, bahwasanya Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Kita bisa cek dengan metode sejarah. Ternyata menurut para penulis dan sejarawan, ada perkumpulannya ya sejarawan, itu mengatakan bahwasanya penulis buku Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman jelas-jelas kalau dalam dunia akademik tidak valid ya. Karena apa? Karena sejarawan menguji tulisan dari Pak Ali itu dengan metode sejarah yang ketat ya. Jelas-jelas itu peninggalan Buddha, kerajaan Buddha tuh, ketika kerajaan Buddha mendominasi di wilayah Nusantara pada saat itu. Begitu juga dengan Hindu. Jadi tidak ada kaitannya dengan Nabi Sulaiman. Kira-kira begitu poinnya. Nah, sebelumnya untuk merefleksi kalian, karena kalian sudah belajar dan juga sudah makan, mungkin kita bisa refleksi sebentar. Kalian mendengarkan dengan baik-baik. Coba mendengar mata kalian. Jangan tidur dong. Ya. Oke. Pejamkan mata kalian. Oke. Jangan dengar suara saya, dengar dari suara di laptop saya. Oke, saya juga mengikutinya ya buat refleksi. Kok gak nyala ya bentar-bentar? Bentar ya. Mari istirahatkan sejenak fisik dan emosi. Oke. Ya. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu.
Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menghenti saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang mari kita bernapas dalam 4 hitungan, menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik nafas. Tahan 4 detik. Keluarkan 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum belajar kita berdoa. Itu namanya di pada pemakai. Minum ya. Minum atau minum bukan minum. Buka. Oke, sebelum belajar kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya berkah, supaya menerima ilmunya dan bermanfaat buat kehidupan kita kelak nanti di perkuliahan maupun di masyarakat. Terus juga kita menanyakan kabar kepada teman kita yang tidak masuk sebagai bukan hanya bentuk kepedulian, karena Elova juga bagian dari hidup kalian. Jadi ada rasa sense of belonging. Jadi ada rasa kepemilikan. Jadi kalau misalnya si Elova itu tidak hadir, maka ada sesuatu yang hilang dalam hidup kalian. Kira-kira begitu ya. Nah itu semua adalah salah satunya adalah sebagai bentuk budaya positif.
Ya, budaya positif adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara intens, perlakuan-perlakuan, perkataan-perkataan yang baik, saling mendoakan, saling mensupport untuk menciptakan ruang di dalam sebuah kehidupan sekolah yang harmonis, baik dan juga penuh semangat untuk mengejar cita-cita harapan. Ya, dan saya harap dari kelas ini juga menciptakan budaya yang positif supaya rasa semangat belajar dan ingin tahunya tinggi serta bisa mengejar cita-cita harapan. Yang paling penting adalah saling membantu dan menghormati dan juga saling mencintai. Siap menciptakan budaya positif? Siap. Emang kelas 10H doang yang paling keren. Maya, Maya. Omongan publik itu. Aduh Allah, Akbar. Oke, kita lanjut. Bisa diulangi kayak Diva, apa itu metode sejarah kayak? Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis sumber sejarah untuk menghasilkan gambaran yang benar tentang suatu peristiwa. Oke, jadi kita bisa melihat bagaimana cara sejarah itu membuat sebuah metode dalam penulisan, mengkritisi hasil karya, tulisan, media, gambar, video dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah pemilihan topik. Bukan pemilihan saya ya. Ya. Yang pertama pemilihan topik. Jadi kalau kalian ingin menulis sejarah, yang pertama itu adalah pemilihan topik. Jadi kalian harus bisa membuat suatu permasalahan. Permasalahan apa? Permasalahan di dalam lingkungan kesejarahan supaya kalian bisa menulis sebagai entah itu tugas atau tugas akhir buat skripsi nanti untuk bisa memecahkan suatu persoalan. Jadi dalam dunia akademis kalian itu nggak bisa tenang. Kalian justru dikasih atau diminta untuk mencari permasalahan, ya. Salah satunya dalam bentuk penulisan. Misalnya, kalian meresahkan kalian resah terhadap peninggalan bangunan VOC di Kota Depok yang sebentar lagi akan dibangun pesantren Universitas Islam oleh pemerintah Kota Depok. Ya, di satu sisi bangunan VOC itu adalah bangunan bukan hanya sekedar monumen, itu adalah ingatan kolektif bangsa Indonesia, terutama di Kota Depok, supaya kita pernah dijajah oleh Belanda. Kalau bangunan itu hancur, bagaimana kita bisa melawat ingatan kita sebagai bangsa Indonesia maupun warga Depok? Ketemu masalahnya, tentang kisah sejarah VOC di Depok. Terus apa lagi Pak kalau udah ketemu topiknya tentang VOC di Depok? Lanjut, heuristik. Apa itu heuristik? Heuristik adalah pengumpulan data. Semua data-data yang kalian cari itu tampung dulu di sini. Data mentah, data setengah mentah, data jadi, data setengah jadi, tampung semuanya. Itu di heuristik. Pindah ke kritik. Kritik itu adalah memverifikasi data. Jadi setelah data-data kalian mengenai tentang sejarah VOC di Kota Depok, kalian kurang-kurangin mana data yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang ada sanad risalahnya, yang ada asbabun nuzulnya, sebab-sebabnya, kalian masukin ke sini. Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang asal bunyi asbun, yang asal ngambil, asal segala macam dibuang. Maka disinilah yang kemungkinan data kalian itu lebih dari baik. Habis kritik, kalian interpretasi. Apa itu interpretasi? Data kalian itu harus diolah. Oleh siapa? Oleh pemikiran kalian. Kalian harus mampu menafsirkan pemikiran-pemikiran dari data yang kalian ambil. Data itu sudah berkurang karena data-data kotor atau data-data yang kurang dipertanggungjawabkan itu dibuang. Ya. Masuk penafsiran. Nah, kalian sudah bisa memikirkan dari data, menafsirkan dari data,
Dan kalian juga harus bisa berkomunikasi dengan satu rekan sejawat, sejarawan, dosen sejarah, guru sejarah, terus juga para ketua di dalam lingkungan RT kalian harus ajak ngobrol untuk apa? Untuk mendiskusikan data ini, mencari tahu apakah data ini sudah benar atau ada yang ingin ditambahkan lagi. Oke, setelah interpretasi, kalian tuangkan dalam sebuah tulisan yang disebut sebagai historiografi. Historio itu adalah historia atau sejarah, grafi itu adalah penulisan. Jadi historiografi adalah penulisan sejarah. Ini finalnya. Dan tulisan-tulisan yang kalian baca di Gramedia, di toko buku ataupun buku-buku tentang genre sejarah, ini disebut sebagai historiografi. Jadi nggak asal nulis, nggak turun wangsit dari langit. Itu orang meskipun hidupnya pada medio tahun 70-80-an, tetapi dia bisa menulis sejarah pada medio tahun 1200 maupun 1300, karena sejarawan itu selalu menggunakan metode ini. Dan ini bisa digunakan kalian dalam hal penulisan. Ingat ya, kelas 12 kalian tidak ada lagi ujian nasional maupun ujian sekolah. Ya, tahun ini, dimulai dari tahun ini SMA 34 itu membuat kebijakan menulis. Jadi kalian kayak sidang skripsi. Allahu Akbar, baguslah. Allahu Akbar. Pernah nonton video di TikTok nggak mantan saya? Dian Sastro. Kalian nggak percaya Dian Sastro mantan saya? Enggak. Dia cerita apa? Gila, Rocky Gerung dosen gue. Bayangin. Pernah lihat nggak potongan itu? Tahu kan Rocky Gerung? Tahu kan yang filsuf, yang sering di TV ya saya. Itu kan dosen pembimbingnya Dian Sastro. Cek aja waktu dia sama narasi, sama Najwa Shihab. Saatnya Dia bilang apa? Rocky Gerung, dosen pembimbingnya killer. Dan Dian Sastro itu kalau ketemu dia udah getnya muncul, sakit perut dan segala macam. Tapi itu dilakoni oleh Dian Sastro. Dan akhirnya kan Dian Sastro itu alumni filsafat UI ya. Dan dosen pembimbingnya Rocky waktu skripsi. Dia habisin itu Dian Sastro. Cuman apa? Jadi Dian Sastro gitu. Nah, saya harap dari 34 ini gak usah takut dalam hal penulisan. Nanti pas kalian kelas 12 diajarkan, dibimbing, dikomunikasikan, diajak kerjasama, collab bersama guru supaya menghasilkan tulisan ya. Jadi saya harap dari kelas 10 kalian punya semangat tinggi untuk membaca, untuk menulis, supaya kelas 12 diuji sama pengujinya kalian bisa lolos ya. Dari sekarang saya kasih tahu, karena kelas 12 sekarang itu sudah mulai baca-baca dan segala macam. Oke, bisa dipahami? Bisa? Oke, sekarang kemarin itu saya sudah membagikan sebuah form ya. Kayak dari bagian udah. Dan itu saya sudah membagikan kalian kelompok menurut dari jawaban kalian. Sekarang kalian bisa duduk bersama kelompok kalian. Silakan duduk bersama kelompok kalian yang sudah saya tentukan. Sapa. Apa? Ayo duduk bersama kelompoknya. Sabar dulu. Oke, waktunya berdiskusi. Oke, sudah duduk sama kelompoknya. Sudah. Oke. Tenang. Silakan duduk kita. Apaan sih? Ayo Zio, jangan berantem. Ayo silakan duduk Zio. Kelompoknya berdasarkan pembagian yang sudah kalian isi melalui form yang sudah minggu lalu saya pilih. Dan sekarang
tugasnya adalah sudah saya kasih LKPD-nya. Lembaran tugas. Silakan mana Kelly Pak? Iya, Pak. Silakan kirim ke grup. Dan di situ ada tugas-tugasnya. Oke. Oke, gunakan handphone buat mengerjakan tugas, mencari tahu, bukan buat online Instagram. Silakan, ada yang ditanyakan dari tugas tersebut? Iya. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Pembagian tugasnya sudah dibagi kelompoknya? Jenis kelompoknya udah? Sudah. Langsung kerjakan dan jangan lupa kalau ada yang ingin didiskusikan silakan. Nanti akan saya keliling untuk berbicara dengan bapak kalian untuk memecahkan suatu permasalahan. Sana. Oke. Ya.